Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas terkait Jasa OS. Jasa OS merupakan sebuah sistem operasi cloud open source yang dikemas ya agar dapat digunakan, memungkinkan kita untuk menjalankan aplikasi yang kita hosting pada server kita sendiri, dan Jasa OS ini dapat kita jalankan pada infrastruktur seperti Raspberry Pi ya, dan perangkat Linux lainnya. Nah, untuk video kali ini kita akan coba jalankan Jasa OS-nya pada sistem operasi berbasis Ubuntu ya. Jadi sistem operasi yang disupport itu ya, yang official support itu ada Debian 12. Jadi statusnya tes dan direkomendasikan. Ubuntu 20.04 sini sudah dicentang tes, dan Raspberry Pi OS ya. Jadi kita akan coba sama-sama melakukan setup dan konfigurasi. Ya, sebelum kita memulai konfigurasi ya, mengapa kita membuat atau membutuhkan Jasa OS untuk membuat home server? Ya, di sini saya simpulkan ke dalam 3 poin. Yang pertama, kemudahan penggunaan. Jadi Jasa OS menawarkan interface yang ramah ya. Dapat kita akses via browser ya, dari perangkat laptop, PC ataupun mobile. Yang kedua adalah fleksibel. Dapat kita gunakan untuk berbagai keperluan seperti menyimpan dan berbagi file, menjalankan aplikasi berbasis server, dan mengatur sistem keamanan rumah ya untuk smart home. Yang ketiga adalah Jasa OS menawarkan fitur keamanan yang terjamin, termasuk enkripsi data dan pembaruan secara otomatis. Kita coba lihat sedikit dulu untuk websitenya. Di sini kita bisa live demo ya. Sebenarnya bisa ada fitur live demo. Di sini kita bisa scroll personal cloud ya, kira-kira tampilan atau interface-nya seperti ini. Tampilan dashboard-nya. Selanjutnya fiturnya ya, discover amazing self-host ya. Jadi ini self-hosting aplikasi yang didukung ya untuk productivity. Ada entertainment dan ada AdGuard untuk keamanan ya. Selanjutnya kita dapat menghubungkan Jasa OS ke berbagai device ya, PC, laptop ya, perangkat telepon, TV, speaker, Xbox dan lain sebagainya. Dan kita juga dapat menghubungkan ke public cloud ya, ke Google, Dropbox, iCloud, OneDrive dan lain sebagainya. Mendukung multi device. Dapat kita akses dari mana saja ya. Yang terpenting kita punya IP public, dan kita bisa akses layanan Jasa OS atau home server kita kapan saja dan di mana saja dengan aman. Gimana cara kerjanya ya? Proses instalasi aplikasi yang mudah. Kita cukup pilih aplikasi yang ingin kita install ya. Kita pilih App Store, maka tampilan pop-up akan tampil. Misalnya kita install Home Assistant, maka proses instalasi aplikasinya akan jalan ya. Flexible dashboard ya, ini fitur-fitur yang unggulan yang dimiliki oleh Jasa OS. Ada juga command line interface ya. Jadi kita bisa melakukan proses command line. Ini adalah fitur manage file, ada share file across the network, ada protect family ya untuk keamanan. Bisa kita tambahkan storage sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kita bisa konfigurasi berbasis teks, ataupun kita bisa konfigurasi berbasis GUI ya. Hardware yang sudah built-in itu adalah Jasa OS full support Zima board ya, Intel NUC dan Raspberry Pi, dan banyak arsitektur yang sudah didukung ya. Ada AMD 64, ARM versi 7 dan ARM 64. Dan ini adalah aplikasi-aplikasi yang didukung.
ya, sudah cukup banyak. Ada Plex, ada Jellyfin, ada MB ya, ada transmission untuk VPN dan lain sebagainya. Kita didukung juga di komunitas. Nah, untuk memulai proses instalasi kita bisa masuk ke wikinya dan kita bisa mengetikkan ya, cukup simple. Kita cukup mengetikkan salah satu dari perintah di sini. Kita ketikkan di komen di server kita ya. Jadi server VPS kita itu memiliki 2 CPU ya dan 3 GB RAM. Untuk storage-nya di sini berukuran 100 GB ya, size-nya 100 GB. Kita bisa langsung eksekusi perintahnya. Oke, kita copy sekali lagi, kita paste, enter, maka proses instalasi Casa OS nya akan jalan. Nah, step ini kayaknya kita tinggal menunggu saja ya hingga proses instalasi dari Casa OS nya selesai. Ini adalah pendeteksian hardware arsitektur ya, pendeteksian sistem, distribusi Linux, Ubuntu, mengecek informasi memori, disk, dan lain sebagainya ya. Kita cukup nunggu aja hingga proses instalasi dan konfigurasi dari Casa OS nya selesai. Jadi untuk melakukan proses instalasi Casa OS sendiri kita cukup mengetikkan ya satu perintah saja dan jadi perintah tadi itu adalah perintah untuk mengeksekusi script ya. Jadi ketika scriptnya sudah dieksekusi, selanjutnya proses instalasi akan berjalan secara otomatis ya. Di sini kita bisa lihat dia akan menginstal berbagai macam aplikasi yang dibutuhkan seperti Python, ada SMB ya, service-nya, dan tool-tool lainnya yang dibutuhkan oleh Casa OS-nya untuk jalan. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Statusnya can connect to the Docker daemon. Nah, untuk itu kita harus menjalankan service dari Dockernya secara manual ya. Kita cek dulu servicenya, status ya. Kita bisa lihat status dari Dockernya belum jalan. Nah, untuk menjalankan Dockernya cukup pakai perintah ini, maka service Dockernya akan jalan. Dan kita bisa mengulangi komen yang tadi ya. Oke. Nah, itu adalah isu yang ada di Ubuntu 20.04 ya. Jadi kita harus menjalankan Dockernya secara manual ya. Jadi setupnya akan dilakukan secara 2 kali ya sebenarnya. Namun untuk beberapa aplikasi yang sudah terinstall tentunya akan diabaikan saja dah. Kita tunggu lagi ya hingga proses konfigurasinya selesai. Ya, ini kayaknya sudah mulai menginstal ya kontainer-kontainer agar dapat berjalan pada infrastruktur Docker ya. Oke. Oke, sedang melakukan proses pembuatan konfigurasi ya, symlink ya, menjalankan beberapa service, menjalankan beberapa layanan agar service dari Casa OS-nya bisa running ya.
Oke, kita bisa lihat di sini ya, setelah kita menunggu kurang lebih 5-10 menit, bergantung pada konektivitas internet yang kita gunakan. Di sini proses instalasi dari jasa OS-nya sudah berhasil ya, dan di sini sudah running, dan kita bisa langsung mengakses jasa OS-nya melalui IP address ya, baik itu IP address lokal maupun IP address public ya. Open your browser and visit above address. Jadi di sini kita akan coba akses jasa OS-nya menggunakan domain ya. Kita akses melalui web browser. Oke, di sini kita buka tab baru. Kita akses tutorial.waletumar.my.id, dan jika proses instalasinya berhasil, harusnya menampilkan tampilan setup awal ya untuk jasa OS-nya. Kita continue. Kita masukkan username ya, registrasi awal. Kita masukkan password. Nah, jika sudah, kita bisa create, maka proses setupnya akan selesai ya. So ini jasa OS block display. Oke, kita bisa accept. Nah, kita di sini mau coba jelaskan sedikit ya terkait tampilan dashboardnya. Di sini ada waktu ya, ada widget ya, ada storage yang digunakan ya, storage, ada network statusnya, ada sistem status ya, menampilkan informasi CPU dan RAM yang digunakan. Kita bisa expand tentunya di sini ya, jika kita punya storage baru ya. Di sini yang terbaca hanya satu storage saja. Jadi kalau kita punya beberapa storage, itu bisa kita langsung tambahkan saja. Selanjutnya di sini ada menu app ya untuk App Store-nya, dan ada menu file. Nah, menu filenya sama kayak file-file server lainnya ya. Kita bisa masuk ke data, ada app data, ada dokumen. Kita bisa upload file ya. Kita contohkan untuk mengupload file. Kita uploadkan sebuah file PDF. Nah, proses uploadnya akan jalan, dan file PDF-nya akan bisa langsung kita akses di sini. Oke, kita bisa tambahkan lokasi untuk mengkoneksikan storage atau jasa OS kita dengan seperti OneDrive, Dropbox, atau Google ya. Kita cukup konekkan ke Dropbox untuk request pengesahan API-nya ya. Kita cukup login, maka file-file kita yang ada di Dropbox itu bisa kita lihat atau bisa kita akses melalui tampilan dashboardnya. Oke, selanjutnya kita akan coba mendemokan proses untuk mengupload file ya. Kita akan coba upload file. Kita akan coba install aplikasi. Di sini kita bisa install banyak aplikasi yang disediakan ya. Ada Edward Home, Self-Host Software Service ya, ada Jellyfin ya, ada Nextcloud, ada Photoprism, ada Plex ya, ada BitTorrent ya. Ada banyak sekali fitur yang bisa, aplikasi yang bisa kita install. Untuk sampel kita akan coba install Home Assistant ya. Proses instalasinya akan jalan. Start installation, instalasinya dimulai ya. Jadi untuk install aplikasi ya, kita bisa lihat di sini sistem statusnya ini juga menginformasikan bahwa proses instalasi ini memakan 40%-an ya CPU yang dari server. Oke. Kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Ya, sambil menunggu proses instalasinya selesai ya, kita bisa minimize ya, atau kita bisa jalankan proses instalasi aplikasinya itu di background. Kita bisa lihat sekarang statusnya sudah berjalan ya, sementara jalan proses instalasinya di background sudah 83%. Kita bisa coba install aplikasi lainnya yang dibutuhkan.
Kita coba cari ya aplikasi yang kira-kira kita butuhkan untuk melakukan proses konfigurasi. Di sini oke, ini database ya, main OS. Oke, kita install Calibre web ya. Kita install, username passwordnya admin 123. Next step, kita jalankan proses instalasi Calibre webnya di background. Oke, itu cara untuk kita untuk install aplikasi ya. Jadi kita sudah menjalankan proses instalasi untuk dua aplikasi. Di bagian atas ada menu account ya, untuk melakukan logout, dan ada menu setting ya. Kita bisa ganti format search engine-nya dari DuckDuckGo ke search engine yang lain. Jadi kita bisa juga melakukan proses pencarian di atas sini ya. Altumar, kita coba search, maka proses pencariannya langsung akan di redirect ke browser yang kita pilih ya. Oke, kita bisa pilih language. Di sini sayangnya tidak ada versi bahasa Indonesia ya. Oke, kita bisa pilih atau mengganti ya port web UI port ya. Awalnya menggunakan port 80, kita bisa change ya ke port lain yang kita butuhkan ya. Tentunya ini untuk keamanan. Selanjutnya settingan yang lain, kita bisa ganti wallpaper ya, backgroundnya kita bisa ganti. Misalnya kita ingin upload background wallpaper dari komputer kita ya. Oke, kita coba upload. Oke, kita pilih yang ini, kita open. Oke, akan diupload. Oke, proses uploadnya berhasil. Setelah itu bisa langsung kita apply, maka backgroundnya akan berganti ya sesuai dengan apa yang kita upload. Kita coba cek settingan yang lain ya, auto mount USB ya. Jadi ketika kita pasang USB di servernya itu langsung bisa terbaca. Oke, kita bisa restart dan shutdown. Kita bisa masuk ke terminalnya ya untuk bisa mengkonfigurasi servernya. Oke, kita enter, maka kita bisa langsung SSH ya ke servernya. Oke, kita bisa SSH ya. Kita bisa cek konfigurasi ya. Oke, itu untuk fitur SSH ya, atau remote-nya. Oke, untuk layanan Calibre webnya sudah terinstall dan ada fitur Home Assistant ya. Nah, di Home Assistant ini kita bisa mengkoneksikan ya server kita, CasaOS kita dengan perangkat-perangkat smart ya yang ada di rumah kita ya. Seperti misalnya kita punya mesin otomatis misalnya seperti lampu ya, kita bisa langsung kendalikan melalui fitur dari Home Assistant dari CasaOS. Selain itu ada fitur yang baru kita install, open the app Calibre web ya. Oke, 8083. Kayaknya untuk service dari Calibre webnya belum listen ya. Kita coba setting. Oke. Ya, kayaknya kita harus setting tambahan. Oke, ini sudah open. Passwordnya tadi admin, username-nya admin, passwordnya admin 123. Kita bisa langsung masuk dan kita bisa langsung melihat ya
buku-buku yang tersedia di sini. Oke. Nah, kita bisa search, kita bisa upload ya, atau upload buku-buku yang kita butuhkan. Oke. Dari sisi servernya ya, dari menu file, media ya, jadi kita bisa upload melalui sini. Kita coba upload dokumen misalnya, kita upload file PDF misalnya. Oke. Kita setting location. Oke, lokasinya di data media book. Ya, kita cukup mengarahkan saja lokasi direktorinya ke lokasi yang kita butuhkan ya. Copy path-nya, oke, data slash media ya. Downloaded book. Ya, kita cukup mengarahkan saja lokasinya ya. Oke, sekian untuk video tutorial untuk proses penginstalan dan proses konfigurasi ya untuk beberapa aplikasi ya. Di sini kita sudah coba menambahkan beberapa aplikasi. Semoga video kali ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.